Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel perizinan OSS. Untuk sesi ini saya akan bercerita tentang pengalaman dalam hal membantu beberapa investor, di mana investor tersebut meskipun sudah mempunyai izin melalui OSS tetapi belum memenuhi komitmen atau belum berlaku secara efektif ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Saya akan bercerita tentang proses perizinannya, dan sebelumnya Bapak Ibu harus sedikit paham tentang proses perizinan sebelum adanya OSS ya. Jadi sebelum diberlakukan OSS, izin yang harus dicapai oleh suatu perusahaan adalah izin terakhir adalah izin usaha industri kalau bergerak di bidang industri, atau namanya izin usaha tetap kalau di luar industri ya. Ini aturan yang lama sebelum adanya OSS ya. Nah, kemudian ada izin dasar yang harus dipenuhi agar perusahaan dapatkan izin usaha industri. Pertama adalah kalau dulu ada namanya izin pemanfaatan ruang, kalau sekarang namanya KKPR atau persetujuan keterangan kesesuaian pemanfaatan ruang ya. Kemudian ada izin lokasi. Izin lokasi ini digunakan untuk melaksanakan pembebasan lahan. Jadi hanya digunakan untuk membebaskan lahan. Kemudian ada setelah lahan dibeli kemudian disertifikatkan menjadi HGB atau hak milik atau hak guna usaha, tergantung luasannya dan siapa dulu yang akan membeli ya. Kemudian ada izin bangunan, izin mendirikan bangunan, kemudian diubah menjadi sertifikat layak fungsi atau SLF ya. Kemudian ada izin lingkungan dan ada izin gangguan, tapi terakhir di beberapa tahun yang lalu, mungkin sudah lebih dari 5 tahun, izin HU ini sudah dihapus. Jadi persyaratan untuk mencapai izin usaha industri atau izin tetap ada beberapa hal ini. Tentu saja hal ini tidak berlaku untuk hal-hal khusus, mungkin memang agak beda secara umum seperti ini ya. Ini berlaku sebelum tahun 2018 ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa izin usaha industri yang sudah diterbitkan oleh instansi BKPM, sekarang Kementerian Investasi, itu sampai hari ini mestinya masih tetap berlaku ya. Kemudian setelah itu ada perubahan dari sistem yang lama yang ada manual dan pakai SPC, kemudian dirubah menjadi OSS secara online. Jadi semua perusahaan harus daftar melalui OSS ya. Jadi di sini yang harus didaftarkan oleh perusahaan adalah nomor induk perusahaan ya. Jadi semua perusahaan harus wajib punya ini ya, yang melalui sistem OSS. Kemudian KKPR kalau itu memang lahannya luas, atau izin lokasi kalau memang harus membebaskan lahan. Kemudian ada sertifikat layak fungsi atau SLF, hak guna bangunan, hak milik atau HGU, hak guna usaha. Kemudian ada izin lingkungan. Nah, izin lingkungan bisa berupa surat pernyataan pengelolaan lingkungan, kemudian bisa UKL, UPL atau AMDAL kalau pengaruhnya besar ya. Jadi ini tergantung dari tingkat resiko berusaha. Di mana di sini persyaratan tersebut ya. Jadi kalau ini adalah perusahaan yang lama dan sudah punya izin-izin, berarti sebetulnya tinggal upload aja. Kemudian nanti secara otomatis akan masuk ke database-nya dari OSS ya. Ya. Jadi nanti kalau sudah diupload, izinnya masih tetap berlaku. Tetapi ketika Bapak Ibu ketika mengajukan melalui OSS belum mempunyai izin sama sekali, ya memang harus mengikuti proses atau prosedurnya yang berlaku di OSS ya. Kemudian setelah berjalan lebih dari 3 tahun, ternyata banyak perusahaan yang mendapatkan izin usaha seperti ini. Di lampiran dinyatakan izin usaha belum memenuhi komitmen atau tidak efektif ya. Ini yang jadi, ini banyak yang tidak disadari oleh para pengusaha, dan ternyata di video kami cara mengefektifkan izin usaha banyak yang viewernya banyak. Nah, sehingga kami di saat ini membuat penjelasan yang lebih detail ya, yang lebih detail. Dan di sini jelas tidak efektif, padahal yang Bapak Ibu harus penuhi adalah ini, izin usaha yang telah memenuhi komitmen atau efektif ya.
Jadi perusahaan-perusahaan seharusnya kalau sudah 2-3 tahun dan operasional mestinya harusnya seperti ini. Kalau perusahaan yang lama, kemudian Bapak Ibu mengajukan izin melalui OSS, bukan hanya NIB tapi izin lokasi. Nah, padahal Bapak Ibu sudah punya izin lokasi, berarti akan diterbitkan izin lokasi seperti ini. Ya, kemudian di sini dijelaskan bahwa izin lokasi ini berlaku efektif secara otomatis. Tetapi di sini jangka waktunya 3 tahun ya. Kemudian wajib menyampaikan peta lokasi, melakukan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam peta izin lokasi. Berarti Bapak Ibu nanti mendapatkan peta izin lokasi dari BPN, kemudian harus mengajukan izin lokasi. Yang menjadi pertanyaan, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan izin lokasi, dalam hal ini adalah untuk pembebasan lahan, apakah Bapak Ibu harus bebaskan lahan lagi? Nah, itu jelas Bapak Ibu secara prosedur di sistem ini sudah betul, karena Bapak Ibu mengajukan izin lokasi lagi untuk perusahaan yang lama. Kalau ini berlaku untuk perusahaan yang baru dan belum melakukan pembebasan lahan, ini harus ada izin lokasi seperti ini, betul. Jadi efeknya kalau salah dalam input berarti izinnya yang keluar adalah belum memenuhi komitmen atau tidak efektif. Seharusnya Bapak Ibu untuk perusahaan yang lama harusnya berlaku efektif ya. Terus kemudian saya ingin bercerita, di sini ada salah satu perusahaan yang diajukan di tahun 2011. Nah, ketika Bapak Ibu melihat dari izin usaha industri yang diterbitkan oleh sistem PPC, di sini sejak perusahaan produksi komersil bulan Mei 2011 dan seterusnya, selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ya. Jadi izin ini masih berlaku ya. Nah, jadi berlakunya ini selama perusahaan produksi. Kemudian ini yang melalui CPPC. Kemudian yang ini sistem manual ya. Jadi ini agak lama, dikeluarkan di tahun 95. Juga dijelaskan bahwa izin tetap usaha hotel ini berlaku sejak operasi komersil bulan April tahun 95 untuk seterusnya. Jadi berlaku seterusnya selama perusahaan masih beroperasi. Jadi izin-izin yang lama itu masih berlaku bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ini banyak yang belum paham. Nah, sekarang setelah Bapak Ibu sudah paham tentang itu, bagaimana cara memenuhi komitmen atau agar izin yang Bapak Ibu proses melalui OSS. Jadi jika sudah punya izin usaha tetap ya, tidak perlu mengajukan proses izin usaha melalui sistem OSS ya. Jadi di sini Bapak Ibu hanya mengajukan permohonan sampai nomor induk perusahaan. Kemudian izin-izin yang lama yang sudah ada diupload melalui sistem OSS ya. Kemudian pengajuan izin baru. Jadi kalau KPLI-nya ditambah, jadi perusahaan bisa mengajukan penambahan jenis produksi atau KPLI baru. Jika pengajuan izin dilakukan setelah berlakunya OSS, maka proses pengajuan harus melalui OSS dan semua persyaratan yang ditentukan dalam OSS harus dipenuhi sehingga izin usaha memenuhi komitmen atau berlaku efektif ya. Kemudian ya, ini izin usaha yang sudah memenuhi komitmen ya, ada komitmen. Jadi di sini di halaman pertama, hanya di sini terus izin usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama pelaku usaha menjalankan usaha dan atau kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi ini yang efektif ya. Nah, kalau melalui proses OSS, jadi dilakukan setelah bulan Agustus tahun 2018, Bapak Ibu harus mengajukan semuanya melalui OSS. Dan kalau betul persyaratannya terpenuhi semua, maka seperti ini berlaku efektif ya. Terus kemudian bagaimana kalau perusahaan Ibu sudah punya izin yang lama sebelum ada OSS? Jadi lembaga OSS ini tidak menerbitkan. Jadi lembaga OSS tidak menerbitkan izin usaha baru karena izin usaha saudara yang lama nomor sekian tanggal sekian masih tetap berlaku. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Bagaimana proses pengajuan izin usaha melalui OSS? Kenapa banyak yang masih belum memenuhi komitmen? Kebanyakan permasalahan utama adalah mengajukan NIB, kemudian mengajukan izin lokasi lagi, sehingga akhirnya izinnya tidak efektif. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
Dan secara teknis, karena ini agak panjang, nggak mungkin kami menjelaskan secara detail mengenai proses step by stepnya, karena permasalahannya berbagai macam ya. Kemudian yang harus Bapak Ibu ketahui, nggak perlu atau tidak usah mengajukan izin lokasi jika Bapak Ibu sudah punya izin lokasi, karena kalau ini double ya, terjadi double perizinan. Nah, sehingga salah, memang karena salah itu sehingga izin usaha belum berlaku efektif. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi para Bapak Ibu pengusaha. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.